kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai peradaban Islam modern di Arab bagian timur dan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan Islam di Arab Saudi. Ahmad ibnu Abdul Al-Wahhab yang memiliki nama lengkap Muhammad ibnu Abdul Al-Wahhab ibnu Sulaiman ibnu Ali ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Rashid ibnu Barid ibnu Muhammad ibnu Al-Masyarif Al-Tamimi Al-Hambali Al-Nazdi, Syekh Muhammad ibnu Abdul Al-Wahhab yang dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah atau sama dengan 1703 Masehi di kampung Uyainah. Ia tumbuh dan dibesarkan dalam kalangan keluarga terpelajar. Ayahnya adalah seorang tokoh agama di lingkungannya, sedangkan abangnya adalah seorang qadhi, yaitu mufti besar, tempat di mana masyarakat menanyakan segala sesuatu masalah yang bersangkutan dengan agama. Pemikiran Muhammad Abdul Al-Wahhab mempengaruhi dunia Islam di masa modern sejak abad ke-19. Walaupun ia hidup di abad sebelumnya, tetapi pemikirannya mengilhami gerakan-gerakan pembaharuan dalam dunia Islam pada abad setelahnya, bahkan sisa-sisanya masih terasa hingga kini. Pemikiran keagamaan yang dibawanya difokuskan pada pemurnian tauhid. Oleh karenanya, kelompok ini menanamkan dirinya sebagai muwahhidun. Sebutan Wahhabiyah adalah nama yang diberikan kepada kaum itu oleh lawan-lawannya, karena pimpinannya bernama Muhammad ibnu Abdul Al-Wahhab. Lanjut. Perkembangan Wahabi di Arab Saudi mencapai puncaknya sejak ke-19 sampai memasuki abad ke-20. Namun paham tersebut nyaris padam. Akan tetapi Ibnu Saud mampu menghidupkan kembali semangatnya dengan mendirikan organisasi Ikhwan. Di sisi lain, secara turun-temurun berkembangnya paham Wahabiyah di Arab Saudi sebab ulama negeri ini dominan keturunan Abdul Al-Wahhab yang menikahi keluarga pengusaha, artinya bahwa di samping perkembangannya melalui jalur dakwah, juga karena adanya jalur pernikahan. Dengan adanya Ibnu Saud dan keluarganya dalam Wahabi dan menjadikannya sebagai ideologi agama, tentu saja para pengikutnya terus mengembangkan paham tersebut dan memasukkannya pada versi Islam reformatif yang rasional. Sebagaimana imam pergerakan Wahabi, mereka menjadi pimpinan spiritual juga sebagai pimpinan duniawi. Perkembangan Wahabi di Arab Saudi mencapai puncaknya sejak ke-19 sampai memasuki abad ke-20. Namun paham tersebut itu nyaris padam. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh rekan. Baik, saya Hatimah akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Poin kedua, yaitu Raja Salman dan perkembangan Islam Wahabi. Salman bin Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur Provinsi Riyadh pada tanggal 4 Februari 1963. Masa jabatannya berlangsung selama 48 tahun, dari tahun 1963 sampai dengan tahun 2011. Sebagai gubernur, ia memberikan kontribusi untuk pengembangan Riyadh dari kota menengah ke kota besar metropolitan. Ia meningkatkan pariwisata, proyek-proyek penting, dan investasi asing di dalam negaranya. Dalam waktu 48 tahun, Pangeran Salman berhasil mengubah kota padang pasir Riyadh yang terisolasi menjadi kota yang dipadati gedung-gedung pencakar langit, universitas, dan jaringan makanan cepat saji. Pada 5 November 2011, Pangeran Salman diangkat menjadi
Menteri Pertahanan menggantikan saudara kandungnya yang menjadi putri mahkota. Pangeran Sultan bin Abdul Aziz pada hari yang sama, Pangeran Salman juga terpilih sebagai anggota Dewan Keamanan Nasional atau yang biasa disebut NSC. Alasan pengangkatannya sebagai Menteri Pertahanan karena memang ia memiliki kompetensi yang luar biasa. Pertama, sifatnya yang mengedepankan perdamaian dan diplomasi. Hal ini juga diketahui bahwa ia aktif berurusan dengan masalah internal keluarga kerajaan dan menengahi perselisihan di antara mereka. Pada 18 Juni 2012, Pangeran Salman diangkat sebagai putra mahkota Arab Saudi tak lama setelah wafatnya saudaranya, putra mahkota Nayef bin Abdul Aziz, dan sekaligus didaulat sebagai wakil Perdana Menteri. Pencalonannya sebagai putra mahkota dan wakil Perdana Menteri dianggap sebagai sinyal bahwa reformasi Raja Abdullah akan terus berkembang. Orang-orang pun menilai bahwa Pangeran Salman mengambil pendekatan yang lebih diplomatik terhadap tokoh oposisi. Berbeda dengan bangsawan Arab Saudi lainnya, mereka juga berpendapat bahwa Pangeran Salman sama seperti Raja Abdullah. Sebagian besar fokus pembangunan pada peningkatan ekonomi, bukan pada perubahan politik. Setelah Raja Abdullah bin Abdul Aziz wafat pada dini hari tanggal 23 Januari 2015, Dewan Kerajaan menunjuk Pangeran Salman sebagai Raja baru Arab Saudi, menggantikan saudara tirinya tersebut. Sebuah amanah besar dan tugas yang berat sudah menanti beliau. Serangan ISIS dan separatis Syiah dari dalam dan luar negeri adalah ancaman serius yang menjadi prioritas pertama. Semoga kepemimpinan beliau memberi warna baru pemahaman keislaman dan dunia Islam Timur Tengah, sehingga Islam dan umatnya mendapat citra positif di mata dunia. Demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu urgensi pembaharuan Islam di era modern. Faktor gerakan pembaharuan dalam sejarah Islam didorong oleh ajaran Islam itu sendiri, yaitu ketika pengalaman ajaran Islam telah mengalami pergeseran dari sumber utama ajaran Islam itu sendiri, yang dimana di dalam hal ini Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Sementara itu, cepatnya kemunculan gerakan pembaharuan Islam tersebut dipengaruhi dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor ajaran Islam itu sendiri. Ajaran Islam mendorong untuk melakukan pembaharuan. Faktor kedua yaitu faktor eksternal yang melatar belakangi adanya suatu tindakan dalam pembaharuan Islam, khususnya masa modern. Menurut klaim Barat, gerakan Islam yang muncul pada masa modern dipengaruhi oleh Barat. Pengaruh ini tampak pada tekanan tema-tema pembaharuan yang khususnya dalam hal ini moderasi dalam bidang pendidikan, politik, perdagangan, kebudayaan, dan teknologi dalam kehidupan umat Islam itu terus dilakukan untuk merupakan respon atas kehadiran Barat di dunia Islam. Dalam bidang lain, Ahmad Dahlan mendirikan amal usaha Muhammadiyah dengan harapan agar umat Islam mampu berkarya, mengembangkan kreativitas, serta dapat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Adapun amal usaha Muhammadiyah bidang sosial dan ekonomi terlihat melalui data berikut. Yang pertama itu ada rumah sakit, balai kesehatan, politeknik. Terus yang kedua yaitu ada panti asuhan dan santunan. Yang ketiga bank perkreditan rakyat. Terus yang keempat Baitul Tamwil Muhammadiyah yang disebut yaitu singkatannya BMT.
Yang kelima, Koperasi Warga Muhammadiyah. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.